Yang bersio macan biasanya tegas, lugas, dan terpercaya ya, sesuai dengan sifatnya ya. Biasanya eh, orangnya selalu melakukan semua dengan rapi, teratur, disiplin yang tegas, disiplin yang tinggi, tegas diri, orangnya penuh dengan bijaksana ya. Jadi apakah memang hoki rezekinya bagus atau tidak ya? Di sini ya biasanya rata-rata selalu mendapatkan apa yang bisa diinginkan, yang cepat bisa diraih, kesuksesan dan kelancaran hidup ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersio macan, alangkah baiknya memang ada sesuatu hal yang harus diperbaiki dari sifat wataknya. Di sini ada yang terlalu tegas dan terlalu mandiri, terlalu dewasa, terlalu disiplin. Mungkin di sini banyak orang yang bekerja dengan dia, ya. Kebanyakan untuk orang yang bercomatan bisa jadi seorang pemimpin yang handal, ya. Apalagi bisa menjadi seorang yang penuh dengan terpercaya dan terakurat lah gitu ya. Jadi di sini untuk orang comacan tuh biasanya lebih mandiri dan lebih dewasa ya, lebih lebih ke intinya tuh yang lebih mandiri dan lebih dewasa, sehingga dia untuk orang yang bercomacan, baik dari dia tuh seorang wanita ataupun seorang laki-laki, dia tuh uh, tak susah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio macan. Dominan apa yang bakal terjadi selama 3 bulan ke depan? Apakah bagus atau tidak ya di bulan Januari, Februari, dan Maret di tahun 2021. Jadi di sini sebelum saya akan meramal kartu remi, di sini saya akan menerawang dulu apa yang paling dominan terjadi ya. Di sini kalau saya lihat sih memang hoki rezekinya itu mengenai tentang satu ya keselamatan, terus yang kedua banyak berbuat kebajikan, terus yang ketiga di sini harus lebih banyak menyalakan pelita ya, harus lebih banyak menanamkan kebajikan, menanamkan kebaikan, dan lebih banyak makan vegetarian ya. Jadi di sini untuk orang comacan itu untuk masuk di tahun shock kerbau bukannya tidak bagus, cuman dikasih kesempatan untuk bisa berbuat baik ya, sehingga bukan hanya pada bukan banyak orang lain, tapi untuk diri sendiri juga ya, terutama untuk keluarga Anda. Jadi di sini banyak orang pasti menyalahartikan ataupun salah paham dengan yang namanya vegetarian ya. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan lewat kartu remi berserta dengan pengertian dan penjelasan soal vegetarian ya. Jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio macan, kiranya memang di sini hampir lewat setengah tahun, nah 6 atau 7 bulanan itu selalu mendapatkan yang bagus ya, mendapatkan yang terbaik lah, bisa dibilang masih bisa meraih kelancaran kesuksesan hidup ya dalam berbisnis ataupun berusaha. Jadi di sini setidaknya memang sih ada banyak penurunan ya, mungkin dari wabah COVID ataupun wabah segala penyakit dari luar negeri ya, jadi sampai masuk ke negara Indonesia. Jadi di sini semuanya keuangan, bisnis semua pasti banyak hancur, banyak yang sepi, dagangan usahanya juga jadi susah untuk kembali normal ya. Jadi di sini keuangan finansial semuanya bakal menurun, tapi setidaknya untuk orang comacan masih bisa hidup, bisa mendapatkan suatu keuntungan yang di luar dugaan ya. Cuman di sini masih tidak bisa mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa dari sebelumnya ya. Oke, di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan kartu remi tapi ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan menarik satu kartu untuk orang yang bersio macan. Di sini teman-teman, kekhawatiran, kecemasan ya, penderitaan dan kesusahan dimasuk di bulan Januari, Februari, dan Maret selama 3 bulan.
ini adalah tidak perlu khawatir keputusasaan ataupun dalam keuangan finansial, karena memang di tahun Cokroba masih bisa bernafas dan masih bisa melakukan suatu usaha bisnis yang sedang digeluti ya. Coba saya akan buka lagi 3 kartu ya. 3 kartu. Nah, di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak suatu kejengkelan, banyak suatu terhalang-halangi ya. Nah, jadi di sini tadi kan yang seperti itu kan ini mengatakan suatu kekhawatiran, sesuatu keputusasaan ya. Mungkin takut jatuh bangun ataupun bangkrut ataupun segala macamnya ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa selama 3 bulan ke depan memang di sini ada banyak halangan, banyak kesabaran ya, banyak suatu cahaya kegelapan ya. Jadi di sini banyak tidak bisa diselesaikan dengan baik, apalagi suatu yang berhubungan dengan janji, kerjasama, dan yang merekrut suatu hubungan usaha janji gitulah ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu banyak mengatakan bahwa Anda tuh melakukan yang terbaik di tahun ini ya. Cuman di sini ada kata banyak kesabaran ya. Di sini kan teman-teman ada mungkin 6 atau 7 bulan ke depan, Anda kan pasti bisa mendapatkan yang terbaik. Cuman banyak mengalami penurunan ya, bisa didapatkan cuman dapatnya keuntungannya nggak seberapa dari sebelumnya ya. Nah, jadi di sini sih memang Anda harus lebih banyak telaten ya, harus lebih banyak bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Jadi suatu rencana tujuan itu dari kerjasama, dari kata janji itu mesti harus disadari dengan kesabaran. Dan di sini teman-teman di sini jika kartu ini mengatakan bahwa memang salah satunya memang mungkin Anda adalah orang Shomacan yang auranya sedang gelap ya, sedang tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi sehingga di sini perlu lakukan pencerahan aura, bersihkan diri Anda ya. Karena di sini kan Anda banyak melakukan sesuatu hal, melakukan kontrak kerjasama dengan orang lain di luar ya. Jadi banyak bertemu dengan aura-aura yang tidak bagus. Jadi sehingga mungkin bisa terpengaruhi, mungkin juga bisa kena juga, ataupun mau Anda memang dikerjai dengan orang lain. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat untuk orang Shomacan, kalau bisa lakukanlah suatu pembersihan aura Anda supaya lebih bagus dan lebih baik. Karena memang di sini yang terpenting apapun yang Anda lakukan, yang apapun Anda kerjakan dapat berhasil ya, walaupun memang membutuhkan suatu usaha kerja keras. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi 3 kartu ya. Tiga kartu ini mengatakan bahwa ada seorang wanita ya, memang bermaksud ingin mencelakai Anda ya. Nah, ini di sini ya, teman-teman di sini. Ini Anda jangan salah paham ya. Kenapa? Memang tadi bilang, kenapa tadi ramalannya bilang mengatakan 6-7 bulanan ke depan Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Kenapa di sini semua ramalannya tidak jelek semua ya? Nah, jadi di sini teman-teman, ini kartu, ini yang akan saya ramalkan mengenai aura positif yang saya ambil. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Anda. Jika memang ramalan ini bersifat positif ataupun sesuai dengan Anda, berarti ini berhubungan dengan aura Anda gitu ya. Jadi memang kalau tidak sesuai dengan Anda berarti bukan sesuai Anda ya teman-teman ya. Nah, jadi Anda jangan banyak salah paham dengan ramalan ini. Nah, jadi di sini ini yang saya ambil bahwa ada seorang wanita yang sangat marah sekali, yang sangat frustasi, depresi dengan ucapan Anda ataupun memang perlakuan Anda ya. Baik Anda adalah seorang Shomacan yang seorang wanita, perempuan atau laki-laki ataupun pria ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, badannya berisi ya. Nah, jadi di sini dia sangat marah sekali dengan Anda. Jadi bermaksud ingin menghancurkan semua energi positif Anda. Dia ingin menghancurkan semua apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda yang bisa menghasilkan uang. Karena memang mungkin di sini kalau gambaran saya mengatakan bahwa seorang wanita ini dia mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik dari Anda itu, yaitu mendapatkan bahwa
Anda tuh berbicara kata kasar dengan dia, ya, selalu merasa bahwa kamu itu yang terbaik, dia tidak baik, ya, sehingga dia merasa untuk menutupi segala energi positif dari Anda, ya. Jadi dia merasa bahwa apapun yang kamu ucapkan dari omongan kamu, dari mulut kamu, dia merasa tersiksa dan merasa tersakiti. Jadi dia merasa bahwa saya tidak berguna dan selalu mencemooh dan menghina dia, ya. Nah, jadi di sini dia akan selalu meneropong ataupun selalu melihat melihat kamu, keberhasilan kamu sampai di mana gitu, sampai kapanpun kamu bisa bertahan gitu, ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka lagi dua kartunya lagi, ya. Nah, jadi di sini di satu sisi Anda, kalau misalnya Anda sudah buka aura Anda, ini di sini jadi ketemu, ya, tujuannya rencana sangat bagus sekali, ya. Hoki rezeki juga bagus, rencana tujuan juga bagus, karena jadi di sini ini ada 3 kartu melambangkan bahwa cahaya terang, jalan titik temu untuk membantu kesulitan Anda, penderitaan Anda, ya. Nah, jadi di sini ini adalah satu-satunya Anda melakukan suatu perbaikan, ya, suatu aura supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Jadi di sini, ya, 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda bisa melakukan yang terbaik jika Anda mau berusaha dan mau melakukan suatu proses perubahan diri gitu, ya. Aura Anda, keuangan Anda. Jadi di sini yang saya lihat sih memang Anda perlu banyak lakukan pembersihan aura. Terus yang kedua Anda buat magic money dan Anda, ya, pakailah suatu jimat penangkal untuk menjaga badan Anda supaya Anda selalu lancar dan sukses dalam segala hal gitu, ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu banyak frustasi dan stres, ya, karena memang di sini, ya, teman-teman, ada orang yang tidak diinginkan bakal pergi menjauh dan bakal pergi menghampiri. Jadi di sini tidak perlu banyak stres, tidak perlu banyak merisaukan sesuatu. Ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali, ada rencana tujuan yang sangat terang sekali bisa Anda jalankan dan bisa Anda dapatkan. Nah, jadi ketiga kartu ini Anda harus bersiap siaga dalam melakukan suatu perubahan gitu, ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa intinya itu Anda tuh harus lebih mawas diri, lebih banyak waspada, jangan terlalu banyak menuntut, ya. Ingin mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan, Anda harus banyak melakukan suatu kebiasaan untuk berusaha lebih membaik lagi, berusaha kerja keras, dan berusaha untuk menggapai suatu cita-cita yang diinginkan. Nah, jadi di sini teman-teman, semua hal yang baik, semua hal harapan itu bisa Anda kerjakan, bisa Anda kembangkan asalkan Anda bisa berpikir positif, ya. Di sini kalau saya lihat sih memang menangkap aura positif Anda tuh ditutupi, dikerja habis-habisan sama orang yang berkulit kuning langsat, ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, seorang wanita, rambutnya panjang ataupun bergelombang. Jadi di sini dia merasa kecewa dan merasa tersakiti, terhina dengan omongan ucapan Anda, ya. Nah, jadi di sini pesannya nih mengatakan bahwa tetaplah lakukan aura positif, pencerahan aura, pembersihan diri, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang benar-benar bisa mendapatkan suatu aura positif, energi positif yang selama ini Anda harapkan. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang untuk orang yang bersio macan masuk di tahun cok kerbau ini sangat bagus sekali, ya. Sebenarnya ada banyak cobaan, banyak lika-liku kehidupan yang memang Anda tidak bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi di sini, ya, Anda harus lebih ikhlas dan lebih banyak sabar, lebih banyak lapang dada, ya. Jadi di sini introspeksi diri, membenahi diri lebih membaik sehingga apapun yang bisa Anda terapkan, apapun yang bisa Anda lakukan, suatu aturan ataupun pada diri sendiri ataupun orang lain, ini Anda harus siap karena semua peraturan itu ya mungkin tidak lebih untuk tidak menghina orang ataupun atau mencemooh orang, sehingga apapun yang di sini yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan tidak macet ataupun mogok di tengah jalan, ya. Karena memang di sini sangat disayangkan kalau
Anda yang bersuara macan itu terlalu bertindak tegas, terlalu berbicara langsung to the point, itu sangat tidak bagus sekali karena tidak semua manusia itu punya hati yang sangat kuat dan tabah gitu ya. Punya hati yang sabar belum tentu ada. Kalau kita mencari 10 orang, hati perasaan kita belum tentu semua orang tuh bisa menerima omongan kamu yang to the point, yang lebih tegas, disiplin, yang lebih kuat, yang lebih kasar ya. Jadi karena di sini kenapa dalam kita belajar, dalam kita membangun suatu kehidupan, apapun yang kita ingin cita-citakan, pasti selalu ada yang namanya lemah lembut, kasar, ada yang ramah tamah, sopan santun, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang kuat, ada yang lemah gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya boleh disiplin, boleh tegas, boleh bijaksana, apapun boleh ya. Cuman kita lihat orang, karena nggak semua orang bisa dikatakan untuk berbicara melalui ucapan Anda itu yang terlalu berhati-hati ataupun terlalu kasar, lemah lembut, disiplin. Aku maunya begini, kamu harusnya begitu. Ya nggak mungkin begitu ya teman-teman, karena memang ya seperti yang kita jalani ya, seperti ibarat contohnya ilmu matematika. Bagaimana kita harus bisa mendapatkan suatu jalan supaya jalan kita itu bisa mendapatkan jawaban 4 ya. Nah, jadi di sini kita bisa katakan dengan pilihan A. Pilihan A itu 0 tambah 4 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Atau 2 ditambah 2 sama dengan 4 ataupun 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi di sini teman-teman, ilmu matematika itu bisa dibalik-balik ya. Terkadang kita apapun yang kita jalani pasti kita selalu melakukan yang terbaik. Ada orang mengatakan, ada orang saya sukanya mengerjakan yang ini dulu baru yang ini. Aku sukanya yang ini baru kerjakan yang ini. Jadi di sini teman-teman boleh kasih nasihat, boleh kasih arahan petunjuk, cuman jangan terlalu menekan dan jangan terlalu memaksakan kehendak. Karena setiap orang, setiap manusia itu apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, tidak semuanya bisa diterima. Jadi, kalau tidak bisa diterima, kita kembalilah kepada ucapan kita, hati kita. Karena semua kembalilah ke perasaan kita, hati dan pikiran kita ya teman-teman. Nggak semua orang tuh bisa menerima apa adanya. Jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio macan, ya kiranya saya bilang, Anda tuh harus bisa lihat situasi kondisi, bisa merasakan jika memang Anda tidak bisa melihat orang itu dengan baik, baik dari segi wajah, hati dan perasaan, setidaknya Anda berbicaralah yang baik, berbahasa yang halus, yang menyejukkan hati, jangan terlalu memaksakan kehendak. Ada orang bilang gini, saya orangnya begini apa adanya. Jadi saya kalau ngomong tuh saya ceplos-ceplos. Jadi kalau sorry ya, kalau ada orang yang kecewa ataupun marah ataupun kesal tersinggung ya. Nah, ada orang bilang mengatakan begini, saya orangnya halus. Jadi kalau bisa ngomongnya tuh jangan terlalu kasar. Nggak enak didengar. Saya sakit hati. Ada orang bilang gitu ya. Ada orang bilang gini, biasa aja tuh saya punya sifat seperti ini. Ya, saya sukanya happy, saya sukanya bercandaan, saya humoris, saya orang begini. Tapi ya orang kalau nggak bisa terima saya mau kayak gimana? Saya orangnya apa adanya. Jadi di sini ya teman-teman ya memang semuanya benar alangkah baiknya. Cuman di sini sifat kita itu susah untuk ditebak. Terkadang kita bisa ngomong yang serius, terkadang kita ngomongnya bercandaan, tapi bercandanya kadang bisa dijaga, kadang juga nggak bisa dijaga, kadang juga menghinanya terlalu kelewatan. Akhirnya kita nggak sadar kita mengecewakan orang, kita menyakiti perasaan orang. Ibaratnya begitu ya teman-teman. Jadi untuk orang show macan, ya memang sifat Anda itu memang ya kalau dalam hewan sejenisnya itu hewan buas ya. Cuman sifat Anda itu mesti diubah. Boleh disiplin, boleh tegas, boleh berwibawa, boleh bijaksana, asalkan pada tempatnya.
Ya teman-teman ya, di sini bukannya saya sok mengajari Anda, cuman Anda sadarilah. Anda berpikirlah 2 kali, 3 kali, ataupun bahkan 10 kali. Ya, setelah mendengar video saya, apakah saya berbicara itu benar atau tidak. Terus, Anda selama 1 tahun ini, Anda orang yang bercomacan, harus lebih banyak melakukan kebaikan, ya. Tanamkanlah hati jiwa Anda itu dalam suatu kebaikan, dan kalau bisa sering-seringlah bervegetarian. Setidaknya seminggu 2 kali atau 3 kali bervegetarian. Jadi kita tidak seharusnya untuk selalu makan daging-dagingan. Karena memang di sini ya teman-teman, percaya atau tidak, mau kamu agama apapun, kita tidak menyiksa ataupun tidak memaksa Anda untuk bervegetarian. Karena di sini kenapa saya mengajak Anda untuk bervegetarian? Vegetarian itu kita bisa meredakan emosi kita. Kita bisa memperbaiki semua hal yang tidak baik, ya. Kita semua hal yang tidak baik itu kita bisa introspeksi diri dengan cara melakukan vegetarian, ya. Kadang kita kalau kebanyakan makan daging, emosi kita selalu meluap, emosi kita selalu naik turun, selalu tidak baik dengan orang lain, selalu berpikiran picik, selalu berpikiran negatif, selalu berpikiran yang curigaan, salah paham dengan orang lain. Akhirnya apapun hal yang baik tidak ada sama sekali dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin merasakan, Anda coba rasakan. Anda makan vegetarian, mungkin 1 hari 2 hari, coba Anda bedakan, Anda bandingkan dengan yang makan daging. Pasti bedanya sangat luar biasa. Anda vegetarian 1 hari 2 hari, pasti hati Anda lebih damai, ya. Nah, jadi di sini untuk vegetarian, ya teman-teman, vegetarian itu bisa mendamaikan suasana hati kita, bisa membuat hati kita tuh yang memperburuk bisa menjadi lebih membaik gitu ya. Nah, jadi di selama 1 tahun ini kita lebih banyak melakukan hal yang baik, hal yang positif. Jangan suka menyakiti perasaan orang lain, karena itu semua pasti akan berbalik kepada kita lagi. Barang siapa yang melukai pasti akan dilukai. Barang siapa akan menyakiti, dia juga akan disakiti. Nah, jadi di sini teman-teman, baik apapun agama kalian, pasti juga karma pasti ada balasannya. Jadi di sini teman-teman, janganlah merasa Anda tuh lebih kuat sehingga Anda bisa mengalahkan yang lemah. Jangan Anda merasa bahwa apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan itu bisa membuahkan suatu hasil yang baik. Jadi tetaplah lakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda sehingga Anda bisa melakukan yang seharusnya bisa Anda kerjakan sehingga tidak perlu menyakitkan perasaan orang lain. Jadi di sini teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa di like dan subscribe dan selalu di share ke teman-teman yang lain supaya bisa membantu mereka lebih jauh lagi dan lebih dekat, ya. Jadi di sini ya teman-teman, anggaplah suatu ramalan ini sebagai have fun ataupun sebagai permainan, ataupun memang bisa bersifat positif atau sesuai dengan Anda. Anda bisa berpikir sebagai pedoman ataupun pegangan supaya dalam kehidupan Anda benar-benar bisa mengambil suatu hal yang baik, situasi kondisi yang bagaimana bisa Anda terapkan supaya Anda selalu mawas diri dalam pengharapan sesuatu. Oke, teman-teman di sini bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Nah, jadi semua saran dan solusi kemudahan bisa akan saya bantu ke depannya supaya Anda benar-benar bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.